Om Swastiastu, Ratu Idodane Pemirsa, Mas Dharma dimanapun berada, Swasti Prapta. Selamat datang di channel YouTube Dagi Bali. Bertemu kembali dengan Titiang Nyoman Murgana. Nah, kali ini Titiang pas ada di project Puro maksudnya ya. Puro itu identik dengan apa ya? Tempat suci dikatakan ya. Sekilas sebagai intermezzo ya, sebagai intro, Titiang akan memberikan penjelasan tentang apa itu tempat suci ya. Jadi seperti yang kita ketahui, tempat suci itu ada beberapa ya, ada pura, ada sangah, perajan, beji, nah, seperti itu ya. Itu disebut tempat suci, dan tempat-tempat yang disucikan lainnya disebut tempat suci. Tentu tempat suci itu adalah secara umum itu tempat sembahyang para umat Hindu. Puro ya, tempat suci Hindu itu puro namanya. Tempat suci, oke. Apa itu tempat suci? Tempat suci adalah sebuah media atau sebuah tempat yang memiliki batas tertentu dan sudah melalui proses penyucian. Itu disebut dengan tempat suci. Titiang ulangi lagi sekali. Tempat suci adalah sebuah tempat, sebuah media yang memiliki batas tertentu dan sudah melalui proses penyucian. Itu disebut dengan karang suci, nah, seperti itu. Nah, kemudian perencanaannya tempat suci itu kita jadikan apa? Apakah jadikan pura, raja, dan lain-lain ya. Itu definisi dari tempat suci. Nah, kemudian batasnya apa? Ya, batasnya bisa tembok seperti ini. Tembok di keempat sisi, tembok depan, samping, tembok belakang. Nah, itu salah satunya. Kemudian apalagi yang menjadi batas? Bisa level, ketinggian misalnya. Kalau zaman dulu itu kemampuan untuk nyengker nemo itu sangat sedikit, minim ya. Jadi nyengker itu dengan apa adanya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk nyengker ya level saja. Ketinggian maksudnya ya. Natah, kita bisa lato natar, ditinggikan tempat sucinya lagi berapa, 60 cm atau 30 cm misalnya. Level itu juga bisa dijadikan, didefinisikan sebagai batas. Nah, seperti itu sebentar. Baik sebentar. Nah, itu intro yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan mereview tentang proses kegiatan membuat panggung ya. Ini panggung namanya. Panggung itu bukan merupakan bangunan utama di pura ini, tapi ini merupakan alat bantu ya. Alat bantu untuk manyahan Banten sesungguhnya ya. Kenapa membuat panggung? Karena Banten-Banten yang akan dibanyahkan, dihaturkan di Plinggih itu tidak mampu. Plinggih itu tidak mampu mengakomodasi, tidak muat. Rongnya itu kecil atau terbatas ya, sehingga Banten yang begitu banyak yang akan diaturkan tidak menampung di Plinggih itu, dibuatkanlah panggung. Konsepnya, intinya seperti itu, tujuan membuat panggung ya. Jadi panggung ini merupakan alat bantu. Oke. Nah, kalau yang kuning nih, kalau yang ini adalah yang lama ya. Yang lama masih bersifat apa ya? Bersifat darurat katakanlah seperti itu ya. Sekarang tidak membuat yang permanen seperti ini, tidak usah ganti-ganti lagi. Nah, jadi lebih profesional ya. Nah, kemudian mengenai bentuk postur daripada panggung ini sederhana ya, sederhana. Tidak sama seperti bangunan lain seperti Samyangan misalnya, seperti Balenggo. Itu finishingnya, posturnya itu lebih sederhana ya. Jadi tujuannya apa? Apakah itu serta-merta karena finansial? Tidak. Ini karena memang mutlak adalah kita mengajarkan ya yang namanya sorsinggih, agar tetap ada sorsinggih di pura itu. Yang inah itu ketika sorsinggih itu memargi. Nah, seperti itu ya. Tidak selamanya yang bagus, yang mewah itu indah, enggak. Jadi adanya sebuah perbedaan. Sorsinggih itu berjalan, itu akan menciptakan sebuah keinahan yang original sifatnya ya. Kalau semuanya bagus, terus nggak ada yang jelek, siapa yang menganggap bagus? Biasa saja artinya. Itu yang kita maksudkan. Baik sebentar, Titiang akan mereview sedikit bentuk, postur, dan makna ataupun fungsi panggung ini. Nah, sekarang Titiang akan ajak sebentar melihat secara lebih dekat. Nah, ini Titiang akan sorot sekarang secara lebih dekat ya. Ini Bapak tukangnya sedang mengerjakan nih, Rahyu Pak Tukang.
kesaji, semangat bekerja. Bekerja dengan konsep yatnya, berbagi, ya. Ikhlas sifatnya. Ketika kita bekerja dengan ikhlas, tentu hasilnya juga tidak akan yang kita dapatkan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Ikhlas itu penting, Nah, seperti ini review mengenai pelinggih, ya. Panggung. Nah, seperti itu. Panggung ini konsepnya banyak, sakonya ada 2 di depan. Nah, kalau tidak secara lebih dekat, nah ini nah, sakonya 2, kemudian di belakang ini ada tempat bantan seperti ini. Ya, ini. Disinilah banyakkan bantan nanti, ya. Bantan-bantan yang tidak terakomodasi di pelinggih itu akan dibanyakkan di sini. Setelah terbanyakkan semua, setelah mekeber gitu maksudnya, ya, setelah ready baru diantep misalnya. Saling antep dikot itu jero mangku, atau ketika mempujo ido nak lingsir, atau perano ido pegawan, atau ido panditompu bujanggo, ya, dan sekarang. Nah, mengenai postur, nah seperti ini sederhana sekali posturnya. Seperti yang kita jelaskan tadi, ini adalah pengganti, ya. Kemarin sebelum Tidjang buat ini dia kecil, ya, dan konsepnya agak lebih darurat, ya. Paling bisa dipakai 2 tahun ini, 2-3 tahun, ya. Seperti ini, nah, sama kita aplikasikan sekarang lebih permanen sedikit, ya. Namun tetap sederhana, ya. Ini memakai, kalau tiangnya sakonya ini sako nungka di tengah, ya, sako nungka. Ini pakai balok 5-12. Tetap prosesinya ada sunduk bawah, sunduk panjang, bla bla bla, ya, semua udah. Jadi sebentar. Nah, ketika kita membuat bangunan sesederhana ini, apakah ada alasan karena finansial? Tidak. Atau karena anggaran? Tidak, ya. Ini serta-merta memang adalah kita mengutamakan yang namanya sor singgih, ya. Sor singgih. Apa itu sor? Sor itu lebih rendah, singgih itu lebih tinggi. Artinya, ketika sor singgih itu memargi, ada dalam sebuah media, di sanalah akan tercipta sebuah seni, ya. Sebuah seni indah. Keindahan itu akan lebih maksimal ketika sor singgih itu ada. Coba kalau misalnya semua berkumpul yang bagus-bagus, jadi yang bagus, nah bagusnya mana bagusnya terlihat biasa saja. Makanya kalau kita ingin tampil bagus, kita harus berada di antara yang jelek. Itu intinya, ya. Yang kurang bagus maksudnya, bukan jelek, ya. Nah, jadi yang bagus itu akan terlihat lebih bagus, lebih maksimal ketika di sampingnya itu ada yang lebih minim, atau kualitasnya atau posturnya yang lebih sederhana, yang kurang lah, nah, seperti itu. Itu yang kita maksudkan, Sor singgih itu diciptakan untuk memaksimalkan keistimewaan sesungguhnya. Ya, jangan pernah takut dengan perbedaan, Perbedaan itu indah. Seperti itu, semeton. Nah, ini kita bandingkan dengan sambiangan ini misalnya. Ini ukirnya gempong. Waduh, luar biasa nih ukirannya, ya. Seperti ini. Ini namanya singgih, ya. Nah, ini pelinggih utama juga bagus. Nah, ini kenapa seperti ini? Itulah alasannya, ya, sor singgih itu. Jadi bangunan kita itu akan terlihat seni ketika sor singgih itu memargi. Seperti itu, semeton. Apakah ketika bangunan yang sederhana ini sudah melalui proses astagfirullahaladzim, astagfirullah, logika dan juga estetika? Sudah. Saya yang mengkonsep, Tidjang Iman Murdana yang mengkonsep ini, baik mengenai postur bangunan di masing-masing. Nah, contohnya, kalau ketinggian sako misalnya, apakah itu sudah mengacu kepada rai atau lebar sako? Sudah. Kalau ini 17 rai, ya, 17 rai. Kalau rainya itu 10 kali 17, ya, 170. Bisa saja sesuaikan dengan kebutuhan kita. Bisa 19 rai, bisa 21 rai, bisa 23 rai. Apakah ini ada sunduknya? Ada, sunduk pendek, sunduk daun, ya, sunduk panjang istilahnya. Apakah ini ada likahnya? Ada, likah wangke wangkong, likah wangke wangkong. Likah jatuh di likah, ini likahnya, ya. Kalau tidak serot. Likah wangke wangkong, likah jatuh di likah. Galar misalnya, galar galir galur. Seperti itu, galar galir galur. Terus berulang-ulang kita lipatkan, tikal istilahnya, ya. Jatuh nanti galar. Jarak. Nah, jarak dari tembok ini ada hitungnya juga. Niki 75 cm, 75 cm itu berapa?
Itu namanya 3 tapak ya, karena satu tapak itu 25 cm. Tapak kaki ya 25 kali 3 75. Kenapa 3? Kalau dihitung dari hitungan Astawaro, Sri Indro Guru jatuh di guru ya. Kalau di guru serasa kurang cukup, kita tambahkan lagi, bisa lagi ya sapel maksudnya, atau kita tikal, kita ulangi lagi sesuai dengan kebutuhan. Itulah konsep-konsep Astokosalo-Kosali, di mana ukuran itu muncul dari diri kita sendiri. Meteran hanya sebagai alat bantu. Itu mekanismenya. Meteran itu untuk memudahkan kita mengaplikasikan sebagai alat bantu. Nah, ini meteran ini kita gunakan. Kalau kita tidak bisa menggunakan meteran ini, meter ini tidak akan berguna. Nah, seperti itu. Tergantung kita SDM kita, sumber daya manusia itu bagaimana mengelola benda mati, barang mati itu menjadi maksimal yang membantu memudahkan kita dalam melaksanakan proses. Nah, seperti itu. Baik Sobeton, nah seperti itu bisa kita review mengenai tanggungan atau di intro tadi tentang tempat suci. Nah, ini yang saya maksudkan, penyengkar. Ini sisi angin, penyengkarnya inilah batasnya ya. Ini sisi Kanjo, kemudian ini sisi Kauh, ini sisi selatan. Nah, ini kan sudah disengkar. Inilah yang dimaksud dengan tempat yang memiliki batas tertentu. Batasnya apa? Ya tentu penyengkar. Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan apakah pura itu memiliki radius kesucian? Ada. Berapa radius kesuciannya itu? Keluarnya itu hasto dari penyengkar. Nah, hasto itu 40 cm dari ujung jari. Kalau kita buka lebar-lebar jari kita dari ujung jari sampai siku itu ya sekitar 40 cm. Itulah yang disebut dengan radius kesucian. Di luar daripada karang suci disebut wilayah profan, alam bebas ya. Jadi ada Suntako. Kalau ini misalnya ada got. Nah, kalau tiang naik sekarang ya. Nah, di sini ada jalan. Di sini di jalan ini mungkin ada kelabu bang, nak mati gitu misalnya, orang lewat misalnya. Apakah pulau ini kategori Suntako? Tidak. Kenapa? Karena pertama kita sudah mempunyai rujukan yaitu hasto radius kesucian. Yang kedua rujukannya itu adalah kita memiliki batas. Nah, itu pentingnya nggih. Nah, seperti itu yang tidak maksudkan Sobeton. Next nanti tidak akan menjelaskan yang yang lebih spesifik tentang proyek lain misalnya, tentang tema lain, tentu di tempat lain ya. Yang paling penting Sobeton, ketika Sobeton berencana membangun sanggah, pura, Bali-Bali, rumah adat Bali, rumah lantai 1, lantai 2, villa. Jadi jangan sungkan-sungkan hubungi Titiang. Silakan berkonsultasi dari perencanaan sampai pengaplikasian. Titiang ahli Nyai Nyoman Murdana, perusahaan Titiang CP Mulia Bali Style, beralamat di Jalan Ratna nomor 999 X Baho Mengui Bandung, depan Pasar Kuno ya. Nomor telepon Titiang 081 337 436 246. Nah, kemudian konsep Titiang untuk mendesain ini adalah konsep Undagi Bali. Undagi Bali Titiang undarnya ya. Jadi Titiang yang langsung mengkonsep, berkonsultasi, mengaplikasikan ya. Jadi komplit sudah bisa mengaplikasikan. Ketika diaplikasikan oleh orang lain tentu hasilnya tidak maksimal. Seperti itu yang Titiang maksudkan. Oke. Baik Sobeton, pembekas majang ring sang sanewikan ring sejeroning bangunan Bali, sanewikan ring sejeroning agama. Ketika Titiang salah dalam bertutur kata, Titiang lunas ampura banget. Yang paling penting pada prinsipnya Titiang tetap ngelungsur pidekat-pidekat pewarah-pewarah tuntunan pada dasarnya ya. Semoga tutorial Titiang kuniki bisa lebih sempurna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Rahayu Sobeton semuanya, Sinar Titiang Antuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.